Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Basis Data IF108 akan membahas terkait sistem basis data terpusat or centralized database system ya. Oke, untuk anggota kelompoknya itu ada Muhammad Ardi Al-Fatih dengan NIM 105, Naufal Rizky dengan NIM 114, Bagas Surahman dengan NIM 117, Hito Prasetyo dengan NIM 094, Muhammad Ananta dengan NIM 121. Nah, jadi aku nggak bakal presentasi berdasarkan PowerPoint banget. Mungkin aku bakal lebih ke arah ngobrol mungkin ya. Nah, pendahuluannya mungkin ya sistem basis data tuh kalau langsung kita lihat di gambarnya ya. Basis data tuh kayak gini, centralized basis data. Jadi database-nya itu terpusat di satu tempat dan klien yang ingin mengakses database-nya ya ada di mana-mana. Kan mungkin teman-teman dulu biasanya pas belajar basis data kan database server dan klien di satu laptop kan, di XAMPP kan. Lah, ketika kita udah mulai memahami basis data, terus ketika kita udah memulai memiliki aplikasi yang ada basis datanya, yang ada database sistemnya, nah itu kita bakal kenal sama yang namanya centralized database system dan distributed database system. Nah, untuk centralized database system itu kayak gini, intinya itu database-nya ada satu, itu taruhnya di tengah-tengah, dan kliennya itu beda dengan server si database servernya. Jadi contoh nih ada klien 1, klien 2, klien 3, klien 4, ini anggaplah komputer biasa, entah komputer biasa atau web server yang memiliki backend database ya. Lah, jadi antara server klien dan server database server itu terpisah, enggak sama seperti SAM yang dulu kamu pelajari. Oke. Nah, oke, terus konsepnya ya benar ya, data dapat diakses oleh beberapa pengguna, datanya kan satu, basis datanya satu, dan bisa diakses dari beberapa komputer secara bersamaan. Jadi meskipun cuma ada satu ini tuh makanya tuh bisa bareng-bareng teman-teman, enggak ganti-gantian gitu, bisa diakses secara bersamaan. Oke. Nah, untuk komponennya mungkin ya, komponen untuk centralized database system ya ada dua, satu ada server isinya database server, isinya MySQL or MariaDB server, dan yang kedua ini ada klien yang jelas ini bisa jadi end user maupun web apps yang menyimpan data di database yang ada di sini. Nah, untuk yang ada di sini yang jelas memiliki MySQL client or MariaDB client ya untuk nge-remote yang ada di sini. Nah, kok malah scroll ke atas. Nah, untuk kelebihannya kalau kita lihat di bagian sini ya, kelebihannya yang jelas konsistensinya lebih mudah dijaga karena datanya cuma disimpan di satu tempat. Jadi seandainya si klien satu nge-write data di sini, ntar dari point of view klien 2, 3, 4 itu ikut ke update data yang ada di sini. Kenapa? Sorry, ketika klien satu ini ngupdate data di sini, ntar klien 2, 3, 4 itu ikut ke update tampilannya di laptopnya mereka masing-masing klien. Kenapa? Karena di laptopnya mereka yang aksesnya sama ke database yang ada di sini. Begitu juga seandainya klien 3 ini ngedrop database, maka klien 124 ya bakal kehilangan database yang di drop sama klien 3, karena balik lagi karena database-nya sama, dia kayak sharingan gitu. Nah, sehingga resiko inkonsistensinya dapat diminimalkan. Keamanan juga lebih mudah karena kita perlu ngawasinnya satu sistem aja. Kalau ada banyak kan kita mau satu kita awasin satu-satu kan. Ya emang masih bisa pakai monitoring tools kayak Grafana gitu ya. Tapi kalau hanya satu ini kan kita tinggal pantau aja nih kira-kira CPU usage-nya aman enggak, memori usage-nya aman enggak, lognya ada yang aneh atau enggak, log aksesnya atau dari masing-masing klien ini. Harusnya kalau ada satu klien yang nggak bisa ngakses tapi yang lain bisa, berarti yang salah di klien tersebut. Sebaliknya kalau semua klien nggak bisa ngakses ya berarti yang salah di database-nya. Terus juga pemeliharaannya gampang ya karena hanya satu server yang perlu dikelola. Jadi ketika kita mau nge-backup atau nge-setting auto backup ya biar kita nggak perlu backup secara manual ya, kita hanya nge-setting di satu server aja. Nah, namun meskipun kelihatannya bagus, jelas memiliki kekurangan nih yang centralized database system karena ya, jadi
karena database-nya satu ini bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Karena dia cuma satu, alias dia memiliki potensi bottleneck ketika banyak yang akses secara bersamaan. Mungkin si database satu ini akan aman-aman aja ketika trafficnya kecil ya. Atau mungkin bisa dibilang ketika klien 1 2 3 4 ini enggak ngakses database secara bersamaan, secara berat. Nah, tapi ketika klien 1 2 3 4 ini mengakses data mungkin kayak nge-read atau bahkan nge-insert data secara bersamaan, secara datanya banyak, itu mungkin bakal terjadinya bottleneck atau mungkin bakal terjadinya incontent nggak konsisten lah intinya lah, bisa jadi ya, namanya sistem kita nggak tahu ya cuy. Nah, jadi sistem basis ini tergantung pada server yang ini. Jadi ketika ini si database centralized ini mengalami kegagalan or failure, ya otomatis klien 1 2 3 4 ya nggak bisa ngakses yang ada di sini, alias sistemnya down. Nah, datanya nggak tahu hilang atau enggak karena masih belum tahu errornya. Tapi seandainya ketika ternyata harddisknya rusak mas, ya udah, kita nggak punya replikasi, tapi mungkin karena kita tadi sebelumnya udah nge-setting up auto backup, ya kita cuma punya backup file SQL-nya aja, kita nggak punya real time backup or real time replication. Nah, kayak ini ada perbandingannya antara centralized database dan distributed database system. Yang pertama ini lokasi penyimpanannya ya, kalau lokasi terbelah cuma satu, distributed database system. Tunjukin kanan kiri ya biar kamu enak lihatnya. Nah, atau ini aja kali ya yang sama-sama awan. Nah, ini untuk centralized, ini untuk distributed. Jadi kalau distributed ini ada di beberapa lokasi. Ini ada di lokasi ini, ntar kliennya ada di dalam network ini. Jadi anggaplah ketika ada klien dari divisi A, ya dia ngaksesnya entah database yang mana. Biasanya ketika dia buat distributed gini, dia tuh kayak saling replicate gitu. Jadi database 1 2 3 4 ini isinya sama, dan ketika ada data yang ke-update di sini, maka database yang lain akan ikut terupdate gitu. Juga ketika ada data or table or database yang ke drop di database yang lain, bakal ikut ke drop karena mereka distributed database ini menerapkan replication. Untuk kinerja untuk yang ini ya jelas terbatas karena cuma ada satu. Mungkin ketika dia hajar dari semua klien menjalankan query yang berat secara bersamaan, ya bakal bottleneck atau mungkin bakal down. Mungkin ketika resource-nya benar-benar habis, resource CPU maupun RAM-nya. Tapi ketika di distributed ini karena servernya ini banyak, jadi bebannya bakal terpecah ya, atau gimana ya, atau di handle sama beberapa server sekaligus gitu. Dan untuk skalabilitasnya jelas ya, karena ini cuma satu dan centralized ya cuma satu. Ketika ini hancur, ketika ini mati, ketika ini datanya hilang, ketika ini error, maka untuk klien 1 sampai 4 ya jelas nggak bisa ngakses yang ada di sini. Dan untuk distributed memiliki skalabilitas yang tinggi. Jadi ketika database ini hancur, anggaplah ini kan masing-masing beda server nih, beda komputer ya, beda physical server. Ketika database yang ada di sini hancur, si klien masih bisa mengakses database yang ada di sini dan sini dan sini dengan data yang sama, tetap konsisten, tetap ke replicate. Jadi untuk skalabilitasnya jelas tinggi. Resiko kegagalannya ya kebalikan dari skalabilitas. Kalau ini ya gagal dikit, down satu kantor mungkin ya, sedangkan yang ini ya down. Ini mungkin ketika down 3 ini masih bisa jalan teman-teman karena masih ada sisa 1. Kalau ini kan down 1 juga udah hancur kan. Nah, ini ketika andailah down 3 itu masih bisa jalan. Mungkin ya dengan beberapa lemot dikit ya, karena kan semua user bukannya dibagi ke 4 database, bukan dibagi ke 4 server, malah dibagi ke 1 server. Tapi ya nggak masalah, toh juga bencana kan nggak ada yang tahu ya. Yang penting kan datanya tetap aman, datanya tetap bisa, minimal data bisa di read atau bisa di backup dulu untuk sembari menunggu yang ini kembali normal lagi. Nah, kesimpulannya ya, kalau database-nya kalau pengen yang simple ya centralized, kalau mau high availability ya distributed sih. Nah,
Mungkin selanjutnya aku bakal jalanin demo ya, aku bakal demoin yang centralized database nih, karena aku dapat kelompok yang centralized. Nah, ini aku udah ada contekan, jadi aku kemarin bikin modul dan ternyata relate sama materi hari ini. Jadi kita bakal, nah untuk arsitekturnya ini ada dua ya, ada dua klien, klien satu, klien dua, klien satu, klien dua, dan servernya satu. Nah ini aku coba login dulu. Nah untuk klien satu ini bakal ngakses ke database yang ada di sini. Klien 12 bakal ngakses database yang ada di sini. Klien 12 bakal ngakses database yang ada di sini. Kita bakal setting up MySQL servernya dulu. Kita install dulu apt update. Terus juga apt install MariaDB min server, karena kita bakal jadiin si MySQL min server VM ini bakal menjadikan MariaDB server ya, yang akan nanti bisa diakses sama klien 1 dan 2. Oke. Oke, ini udah bisa. Kalau kita coba MySQL, itu udah bisa. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana cara ngakses MySQL yang ada di sini, Mas, dari MySQL 1 or 2. Sorry, dari klien 1 or 2. Gampang, kita tinggal cek dulu IP-nya, dan ternyata IP-nya itu 113. Kita coba copy. Kita coba nih MySQL. Kalau kamu dari SAMPP kan biasanya kayak gini kan ya. MySQL min p admin min p bla 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 gitu. Kita jelas nggak bisa, karena di klien ini nggak ada MariaDB min server. Kalau aku coba Maria install min server, itu bakal keinstall kalau aku pencet yes. Kenapa ya? Karena di klien 1 or 2 aku cuma install MariaDB min klien doang. Nah jadi untuk aksesnya itu bisa menggunakan argumen, bisa help ya, bisa nggak, min help, sorry, H itu untuk host. Nah ini host name. Jadi kalau kita mau ngakses MySQL yang ada di sini, ya tinggal kayak gini, username-nya apa, root contohnya, passwordnya apa. Loh, kok masih nggak bisa, Mas? Ya jelas nggak bisa, karena kita belum nge-setting lah. Selanjutnya, karena MySQL yang ada di server ini belum setting password sama sekali, makanya pas aku hanya ngetik MySQL dia langsung login tanpa meminta password. Kita perlu nyeting dulu nih, alter user root at localhost identified by 1 sampai 8 ya, yang gampang-gampang aja. Terus kita flash privilege biar ke apply gitu. Nah, oke Mas, udah kan? Kita coba lagi ya Mas. Oke siap, kita coba lagi. Passwordnya dari 1 sampai 8. Oke, kenapa nggak bisa Mas? Karena meskipun MySQL yang ada di sini udah disetting passwordnya, itu dia masih belum bisa diakses sama klien lain, belum bisa diakses secara remote. Kita perlu nge-setting up dulu. Kita masuk ke database-nya lagi, kita perlu nge-create user. Kalau di sebelumnya kan add-nya ini kan ke localhost kan, alias user root ini hanya boleh diakses dari localhost. Nah kalau yang di bawah ini bisa diakses dari mana aja, termasuk dari klien 1 maupun klien 2. Oke, passwordnya sama. Terus kita kasih privilege semua ke root at %, terus kita flash privilege. Oke, sekarang kita coba lagi, udah bisa atau belum nih kira-kira? Oke, masih nggak bisa Mas. Kenapa Mas? Kan udah di allow nih usernya nih. Aku udah bikin user yang untuk remote, emang udah bikin user, tapi untuk settingan MySQL nya sendiri, settingan aplikasi MySQL servernya itu ya belum kita setting. Kita masuk ke nano etc MySQL mariadb.conf/bla bla bla. Nah udah kebuka. Terus bagian yang bin address ini, di sini kan IP-nya masih 127 kan, alias IP-nya localhost kan. Kita perlu ngubah ke 0000 alias anywhere. Terus kita simpan. Nah jangan lupa, setelah kita mengubah file configuration di Linux, kita perlu nge-restart. Nah kita coba lagi teman-teman, kita coba lagi 1 sampai 8, dan yes, kita udah berhasil. Dari klien 1 udah bisa ngakses ke centralized database. Kalau kita coba show databases, masih belum ada. Kalau kita coba create database klien 1, terus show database lagi, ups. Nah di sini udah ada database klien 1. Kalau kita coba nih akses dari klien 2, bentar aku coba buka di 2 tempat yang berbeda biar enak bisa bandingin secara langsung.
komennya sama, MySQL min address-nya berapa, usernya apa, passwordnya apa. Nah, kalau aku show database, seharusnya kan tadi ada client 1 kan. Nah, begitu juga kalau aku show database di client 2. Jelas ada database client 1 karena ya ketika client 1 ini membuat database client 1 di sini, ya, otomatis client 2 ini ikut ke bagian update-annya. Kalau kita contoh nih, di client 2 kita create database client 2, show databases. Sudah ada client 2, begitu juga ada yang di sini nih. Kalau aku show databases lagi ada client 2. Kalau aku dari client 1 ngedrop database client 2, di sini udah di client 1 udah nggak ada database client 2, begitu juga di client 2 udah nggak ada database client 2 karena sudah di drop sama si VM client 1. Jadi intinya gitu. Kalau bisa dilihat ya, ketika kita mau ngebuat database centralized database system, kita harus ngebuat user access yang sesuai keperluannya. Jangan sampai antar klien ini saling ngedrop database satu sama lain, nanti bakal chaos. Kurang lebih begitu untuk demo dan presentasi kelompok kami terkait centralized database system. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.